Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Vita Melati Risma dengan Sambuk 18223, Dani Ramadan 18229, Alfisa Rizky Rahman 182001, Siti Ainul Al-Mukarramah dengan Sambuk 18225, Imam Hamka dengan Sambuk 182006, dan Edo Adam Wibawa dengan Sambuk 182019. Kami dari kelas A dengan jurusan Teknik Informatika dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya atau akan memperlihatkannya. Yang pertama-tama judul proyek saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2 yang berjudul Penerapan Centrality Faktor Sistem Pakar Diagnosis Potensi Penyakit Tumor Otak. Sebelum masuk dalam presentasi saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek saya dengan kelompok-kelompok saya, yang dimana sistem pakar atau expert system merupakan sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer untuk dapat menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar atau ahli. Sistem pakar untuk mendiagnosis potensi terkena penyakit tumor otak berbasis web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Sistem pakar ini menggunakan beberapa pustaka seperti Vue, SwiftAler, Bootstrap, dan lain-lain sebagainya. Sistem pakar ini menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosis potensi tumor otak berdasarkan gejala yang dialami. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Oke, itu penjelasan sedikit dari proyek saya bersama teman-teman kelompok saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan beberapa atau langsung saja ke web saya yang setelah buat. Oke. Yang pertama, inilah tampilan awal dari proyek saya dan teman-teman kelompok saya. Ini tampilan utamanya. Oke. Di sini kita masukkan dulu nama. Kita coba Dani Ramadan. Oke. Lalu kita klik mulai. Oke. Kita klik. Halo Dani Ramadan. Ini tampilan pertama setelah kita klik mulai tadi. Dan ini pertanyaan pertama tentang gejala tumor otak tersebut. Apakah Anda mengalami sakit kepala secara bertahap? Itu pertanyaannya. Sini akan ada 6 jawaban: sangat yakin, cukup yakin, tidak tahu, yakin, sedikit tidak. Ya, ketika saya akan memilih ya cukup yakin, akan lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua dari gejala tumor otak. Apakah Anda mengalami mual dan muntah tanpa sebab? Ketika saya klik cukup yakin lagi, dan akan muncul lagi pertanyaan ketiga dari penyakit gejala tumor otak tersebut. Apakah Anda mengalami gangguan ingatan? Ya, kita pilih sedikit. Apakah Anda mengalami kejang atau kejang-kejang? Kita pilih saja tidak tahu. Apakah Anda mengalami kesemutan dan mati rasa di lengan atau kaki? Kita pilih tidak atau yakin ya. Kita pilih tidak saja. Oke. Apakah Anda mengalami gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur? Kita pilih sangat yakin. Oke. Apakah Anda mengalami masalah dengan indera pendengaran? Kita pilih tidak. Biar agar kita pilih semua isinya. Apakah Anda mengalami gangguan keseimbangan atau kesulitan bergerak? Oke, sangat yakin. Ya, inilah
hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Anda jawab tadi, yang saya jawab tadi. Oke, kita baca ya. Berikut diagnosa Anda dari gejala-gejala yang Anda rasakan. Sistem mendiagnosa Anda memiliki kemungkinan yang besar terserang penyakit tumor otak dengan presentasi 93,7%. Perlu diperhatikan, Anda harus konsultasi kepada dokter. Ketika kita klik ulang akan mengulang lagi. Oke. Inilah tampilan akhir atau hasilnya. Kita klik coba ulang. Oke, kembali ke tampilan pertama. Oke, kita klik diagnose. Kita klik info, yaitu ada info-info dari tumor otak seperti sekumpulan atau pertumbuhan sel abnormal bersifat kanker atau non-kanker di otak. Terdapat beberapa tipe tumor otak, yaitu tidak bersifat kanker atau jinak, bersifat kanker atau ganas. Tumor otak dapat diawali dari pertumbuhan abnormal di bagian otak atau sel otak, namun dapat juga bertumbuh dari bagian lain yang kemudian menyebar ke otak. Ini tersebut adalah gambar dari tumor otak tersebut. Itu penjelasannya ya. Gambar berikut menunjukkan tumor otak yang tumbuh dari sel otak dapat tumbuh dari bagian lain. Seiring pertumbuhannya, tumor otak akan menekan dan mengubah fungsi di sekitar gejalanya yang ditandai dengan sakit kepala, pusing, dan gangguan keseimbangan. Ketika saya klik referensi, kita akan menuju di sini. Ini referensi, saya mengambil referensi dari sini. Ketika saya klik tadi, inilah referensi dari website saya tadi yang saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita klik dulu lagi ya. Itu tadi ketika saya klik referensi atau ada yang di mana ambil referensi ini ya, saya ambil dari itu tadi. Umum. Lebih dari 150.000 kasus per tahun Indonesia dapat ditangani tenaga medis profesional membutuhkan diagnosis medis selalu memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Atau inilah, tidak usah terlalu dijelaskan. Oke, inilah semua penjelasan. Ketika saya klik sumber, saya klik Google, sumbernya itu dari sini. Di sini saya mengambil sumber-sumber dari info-info tadi. Ketika saya klik about, ya ini yang akan muncul. Oke, ini yang muncul about, yaitu kelas saya, kelompok saya ini, mata kuliah saya ini, dan ini anggota-anggota kelompok saya berasal dari kuliah STIMIK Dipanegara. Oke. Ya, oke, itu tadi dari about dan info dari web saya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan CSS atau view-nya itu Bootstrap. Ini contoh bahasa pemrograman saya, HTML itu ini. Dan ini JavaScript-nya. Ini JavaScript-nya ini. Sini. Oke, kita lihat ini JavaScript-nya. Saya menggunakan JavaScript eksternal, lalu jadi saya memanggilnya lewat di sini saja. Ini contoh JavaScript yang saya gunakan tadi dari website saya atau proyek saya bersama teman-teman kelompok saya dari kelompok. Oke. Dan ini CSS animation-nya. Saya menggunakan CSS eksternal juga. Oke. Dan ini ada saya sedikit. Ini Bootstrap yang saya gunakan. Yang ini Bootstrap-nya. Itu saja yang saya gunakan di kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.